Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Khairun dengan NIM 12120412234 dari Prodi Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 21 dari kelas HTNC dengan matkul Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Asubli SHI MHI. Nah, di sini saya akan mereview buku karangan dari Dr. Muhammad Asubli SHI MHI yang berjudul adalah Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara dengan penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tahun 2018. Buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara ini terdiri dari 8 bab. Yang pertama adalah memaknai Melayu, bab kedua kerajaan-kerajaan Islam di bumi Melayu Nusantara, dan bab 3 khazanah masjid bersejarah bumi Berazam. Bab 4 yaitu tentang kepribadian orang Melayu. Bab 5 tentang model kepemimpinan dan politik dalam tradisi Melayu. Bab 6 konsep kehidupan bagi masyarakat Melayu. Dan bab 7 yaitu pengaruh Islam terhadap kesenian Melayu. Dan bab terakhir atau bab 8 yaitu tradisi dan kebudayaan orang Melayu. Masuk ke bab pertama yaitu memaknai Melayu. Pada bab ini menjelaskan tentang asal-usul kata Melayu, yaitu pengertian tentang dari kata Melayu itu sendiri, yang berasal dari kata Himalaya atau kemudian disingkat menjadi Malaya. Hima berarti salju atau sejuk, sedangkan alaya berarti tempat. Dengan demikian atau dapat disimpulkan yaitu tempat yang sejuk seperti di puncak gunung yang tertinggi. Dan juga pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dan juga awal permulaan dari peradaban atau masyarakat Melayu. Dan juga pada bab ini menjelaskan tentang Islam sebagai identitas Melayu. Nah, menurut Muhammad Naqib Al-Atas, ada beberapa teori tentang kedatangan dan penyebaran Islam di Kepulauan Melayu. Ini merupakan faktor penyebab orang Melayu mengidentifikasikan diri dan peradabannya dengan Islam. Berikut beberapa faktornya adalah faktor perdagangan, kedua adalah faktor perkawinan, yaitu antara pedagang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam. Yang ketiga adalah faktor permusuhan antara orang Islam dan orang Kristen. Yang keempat adalah faktor politik, seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Yang terakhir adalah faktor perdagangan ideologi Islam. Baiklah, masuk ke bab 2 yaitu kerajaan-kerajaan Islam di bumi Melayu Nusantara. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Ada beberapa kerajaan yang dicantumkan dalam buku ini, tetapi saya cuma akan mereview beberapa kerajaan saja. Pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan atau Kesultanan Pasai yang juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Raja pertamanya adalah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh. Nama lengkapnya adalah Kesultanan Pasai adalah Samudra Aca Pasai. Nah, yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera, itu di ibu kota Bandar Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang ditubatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 930 Hijriah atau pada tanggal 8 September tahun 1507. Kerajaan selanjutnya adalah Kesultanan Asahan, adalah sebuah kesultanan yang telah berdiri sejak tahun 1630 Masehi di wilayah sekarang menjadi Kota Tanjung Balai atau Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865 hingga akhirnya Kesultanan Asahan melebur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Kerajaan selanjutnya itu adalah Kerajaan Aru. Kerajaan ini bernama Haru atau Aru. Kerajaan Aru tepatnya berada di wilayah pantai timur Sumatera bagian utara. Tun Sri Lanang dalam Silatus Salti menyebutkan Kerajaan Aru merupakan sebuah kerajaan besar yang dapat disetarakan Melaka atau Samudra Pasai. Menurut Western, Kerajaan Aru merupakan pusat kerajaan yang berada di wilayah Kerajaan Delhi. Nah, mungkin cukup sekian beberapa kerajaan yang dapat saya review. Nah, inti dari bab 2 ini adalah menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia.
yang dijelaskan secara rinci dan jelas oleh penulis. Nah, masuk ke bab selanjutnya, itu bab 3, yaitu khazanah masjid bersejarah di bumi Berazam. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang masjid-masjid yang bersejarah yang berada di Melayu Riau atau Melayu Nusantara. Ada beberapa masjid yang saya sebutkan. Pertama adalah Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat, Masjid Raya Al-Mahsun, Masjid Baitur Rahman, Masjid Senampelan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I, Masjid Guntur, Masjid Sultan Suryansyah, Masjid Tua Al-Hilah Katangka, Masjid Tua Palopo, Masjid Sultan Ternate, Masjid Kampung Haluku Malaka Malaysia, Masjid Sultan Negeri Sultan Abu Bakar, Masjid Sultan Singapura, Masjid Sultan Umar Ali Syaifuddin, dan terakhir dalam Masjid Adab masuk masjid. Nah, bab ini menjelaskan tentang definisi masjid, yaitu adalah suatu elemen penting dalam sejarah sebuah negeri dan pemerintahan di alam Melayu. Masjid yang pertama adalah Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat. Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat yang berpusat di pusat ibu kota Pulau Riau yang sekarang merupakan satu-satunya bangunan peninggalan sejarah yang masih utuh dan lengkap yang dibina dengan menggunakan campuran pasir, kerikil, tanah liat, dan putih telur. Sejarah pembangunan masjid yang menjadi kebanggaan orang Melayu ini didirikan pada tanggal 1 Syawal tahun 1246 Hijriah atau 1832 Masehi atas perkasa Raja Abdurrahman. Baik, masuk ke bab 4, yaitu kepribadian orang Melayu. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian dari orang Melayu tersendiri. Orang Melayu mengaku identitas kepribadiannya yang utama adalah istiadat Melayu, bahasa Melayu, dan agama Islam. Dengan demikian, seorang yang mengaku dirinya orang Melayu harus beristiadat Melayu, bahasa Melayu, dan beragama Islam. Istilah kepribadian bersifat umum sesuai dengan kajian-kajian psikologi maupun antropologi. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin itu persona, yang berarti topeng atau permainan sandiwara. Nah, berikut beberapa jumlah kepribadian orang Melayu yang penulis himpun yang sebagai nilai utama budi orang Melayu itu sendiri. Pertama adalah amanah, kedua adalah keterbukaan, ketiga adalah kesantunan, sifat pemaaf, taat kepada pemimpin, bertanam budi dan membahas budi, nilai keseimbangan atau bertimbang rasa empati, toleransi, dan solidaritas, kesejukan adalah kerjasama, pantang membuka aib orang, cermat dan teliti, kesantunan, berprasangka baik terhadap sesama, sifat merendah, ketaatan kepada ibu dan bapa. Yang terakhir adalah konsep malu dan segan bagi masyarakat Melayu. Masuk ke bab 5, yaitu model kepemimpinan dan politik orang Melayu. Nah, salah satu sumbangan terbesar kebudayaan Melayu adalah turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar atau jati diri bangsa ini. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana model dari kepemimpinan serta politik dari orang Melayu. Keenam, yaitu konsep kehidupan bagi masyarakat Melayu. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dari masyarakat Melayu itu sendiri. Baik dari bagaimana melaksanakan pernikahan dalam masyarakat Melayu yang terdiri dari merisik, merasing, memberitahu, dan seterusnya. Dan juga bagaimana upacara atau menyelenggarakan upacara kematian dalam masyarakat Melayu. Itu menjelang mati, menunggu orang mati, dan seterusnya. Baiklah, masuk ke bab ke-7, yaitu pengaruh kesenian budaya Melayu. Nah, kesenian Melayu yang berlangsung saat ini adalah pengaruh dari kejayaan Islam yang dibawa oleh pedagang penyiar ke dalam Melayu. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang kesenian-kesenian yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam yang sehingga melekat kepada tradisi kemelayuan sampai saat ini. Nah, seperti contohnya adalah gambus, berjanji, hadrah, nasyid, kompang, rebana, syair, silat. Nah, yang pertama adalah berjanji. Kata berjanji dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai isi bacaan pujian-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad SAW. Jadi berjanji atau berjanji adalah kitab yang berisi doa-doa, pujian, dan perceritaan riwayat Nabi Muhammad. Terakhir adalah bab 8, yaitu tradisi dan kebudayaan orang Melayu Nusantara. Nah, sebagai satu suku atau suku bangsa dari wilayah Indonesia itu tentu mempunyai tradisi dan kebudayaan tersendiri.
Yang sebagai contoh yang pertama adalah mandi balimau atau disebut juga dengan balimau kasai, adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat Melayu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasa dilakukan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Bagi umat Islam, bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial, sebab pada bulan ini Allah menjanjikan pahala yang berlipat dan pengampunan tidak terbatas kepada semua makhluknya. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat Melayu. Yang pertama adalah baran, yang kedua adalah akikah, tiga adalah khatam, keempat adalah mandi belimau, yang kelima adalah mandi tanam, yang keenam adalah mandi safar, dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan dari buku ini adalah buku ini berisi tentang bagaimana asal mula dari masyarakat Melayu tersebut, serta bagaimana orang Melayu dalam berkehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana tradisi serta adat istiadat dari Melayu tersebut yang juga terpengaruh oleh oleh kebudayaan Islam. Nah, dari buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana kesenian-kesenian yang berada dalam masyarakat Melayu tersebut. Sebagai contohnya adalah tadi gambus berjanji, hadrah, nasyid, kompang, dan sebagainya. Nah, dengan membaca buku ini diharapkan sebagai orang awam akan mengerti bagaimana kebudayaan Melayu tersebut, yang mana kebudayaan Melayu ini nampaknya sudah mulai hilang ditanamkan atau kurang dijalankan oleh anak cucu dari keturunan Melayu tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.